Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 dirubah pemirsa menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi rupiah tetap mempertimbangkan waktu yang tepat. Hal ini termasuk dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Bank Indonesia mengungkapkan rancangan undang-undang atau RUU redenominasi rupiah upaya mendorong efisiensi transaksi dan kredibilitas rupiah. Kepala Departemen Komunikasi BI Tamdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kebijakan redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Ramdhani menjelaskan bahwa redenominasi hanyalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai realnya. BI pun yakin kebijakan ini akan membawa sejumlah manfaat strategis, diantaranya meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. BI memastikan bahwa seluruh proses redenominasi akan dilakukan secara hati-hati dan melalui koordinasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Saat ini RUU redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi. Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat dengan memperhatikan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ramdhani menjelaskan bahwa RUU redenominasi telah dimasukkan dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 hingga 2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI. Waktu implementasi redenominasi pun akan mempertimbangkan waktu yang tepat seperti memperhatikan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengungkapkan tingkat produktivitas Indonesia berada di bawah rata-rata Asia Tenggara. Menaker mencatat tingkat produktivitas kerja Indonesia berada di level 89,3 juta rupiah per tenaga kerja per tahun pada 2024. Angka ini lebih rendah ternyata dibandingkan negara-negara lain. Yasir Limpo tak menampik tingkat produktivitas tenaga kerja itu masih jadi permasalahan utama yang harus diselesaikan. Tingkat produktivitas ya pemirsa.
Pasalnya saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan cukup banyak, namun kebanyakan tenaga kerjanya belum memenuhi standar kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi Menteri Tenaga Kerja ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen membangun hubungan industrial yang transformatif dengan menempatkan produktivitas sebagai agenda bersama. Pelatihan dan coaching produktivitas, kita launching Community of Practices untuk pemanfaatan teknologi-teknologi terbaru, AI, digital emerging skills, dan kita juga mendorong TC, pakar pensiun, TC, Green Consultant, untuk kita sama-sama membangun Community of Practices, bagaimana kita sama-sama concern, berdiskusi, keluar dengan guideline, panduan, tips, misalnya bagaimana strategi adopsi AI untuk productivity dan seterusnya. Ya, sempat viral pemirsa saat diwawancara langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, seorang penyandang disabilitas resmi bekerja sebagai desain grafis di PT Transjakarta. Ia pun meminta bagi semua penyandang disabilitas tetap semangat dan tidak rendah diri. Apa? Komputer bisa? Bisa. Desain grafis bisa enggak? Desain grafis juga bisa. Sama Pak Gubernur dikasihkan ini ya. Wawancara singkat antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Zidan, 20 tahun terjadi saat job fair disabilitas digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin lalu. Berbekal berkas serta kemampuan yang dimiliki, Zidan pun resmi mulai bekerja hari ini di PT Transjakarta sebagai desainer grafis dan memperkuat tim komunikasi internal. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Bapak Pramono dan Bapak Disnaker, saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah diterima di PT Transjakarta, Pak. Dan untuk teman-teman saya yang di Indonesia yang sudah mendukung saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Harus semangat ya, jangan patah semangat, oke? Sebelumnya dalam kegiatan job fair khusus disabilitas, Gubernur DKI Jakarta berjanji memberikan kesempatan kerja yang sama bagi semua warga Jakarta. Total ada 150 penyandang disabilitas yang disalurkan untuk bekerja di sektor formal dengan menggandeng 21 perusahaan. Saya sebagai Gubernur Jakarta berharap bahwa semua warga yang ada di Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan juga dapat memanfaatkan pertumbuhan yang ada di Jakarta. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan beberapa program bagi kelompok penyandang disabilitas, seperti Kartu Disabilitas dan Pasukan Putih yang akan melayani lansia serta disabilitas yang mengeluhkan tentang kondisi kesehatan. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan penambahan skill bagi penyandang disabilitas. Sehingga meskipun belum mendapat pekerjaan, namun kemampuan mereka dilatih melalui berbagai pelatihan yang diberikan. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan.